Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini kita lagi bersama tamu kita, yaitu Mas Muhammad Ruliandi, atau biasa dipanggil dengan Mas Ruli ya? Iya. Oh, selamat malam Mas Ruli. Malam. Dan kali ini kita ditemu, ada host cabutan ini dari Azerbaijan. Itu ada John Paik. Yang mencoba nanti kita akan mengorek-ngorek sebenarnya lagi ada apa sih negara ini di mata Mas Ruli sebenarnya, kan gitu. Waduh, Mas Ruli sekarang lagi sibuk apa nih? Kan sebagai seorang ahli tata negara, tentunya banyak yang pasti akan banyak yang sedang bertanya-tanya nih dengan mendekati tahun politik, mendekati kebijakan negara yang katanya agak simpang siur, yang katanya ada intervensi sana sini. Nah, lagi sibuk apa Mas sekarang? Sibuk klarifikasi atau sibuk menjelaskan sekarang? Ya. Kalau kesibukan normal aja. Kebetulan saya kan sebagai dosen ya, yang mengajar, kemudian menjadi narasumber di kementerian, lembaga, dan kemudian kita memberikan pandangan-pandangan terhadap masalah-masalah negara yang hari ini cukup banyak dibicarakan masyarakat ya. Cukup viral. Ya, cukup viral. Tentu ya, namanya kita bicara bernegara pasti ada aja masalah kan. Nah, masalah itu bukan berarti menyimpang. Masalah itu adalah apakah kesiapannya, kemudian perangkat hukumnya seperti apa, ya kan? Karena itu menjadi faktor yang mendominasi juga ketika kita berbicara soal hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan bangsa ini, gitu. Jadi menurut saya masih wajar aja, masih on the track, karena sistem demokrasi ini kan artinya yang mengawasi penyelenggaraan negara itu kan banyak sekali, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Rakyat ini sudah diberikan jaminan dalam penyelenggaraan negara ini bahwa ada lembaga-lembaga yang memang ditugaskan untuk memberikan satu pengawasan, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, karena transparansi publik itu sampai dengan hari ini masih ada, itu. Jadi tidak ada yang menurut saya drastis ya, dalam kategori ini terjadi penyimpangan yang sedemikian akibat memberikan dampak terhadap kepentingan bangsa negara, ya, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Saya kira belum sampai sejauh itu ya, karena kebijakan-kebijakan strategis ini sebetulnya tujuannya mulia, gitu. Kalau saya lihat bahwa pemerintah memiliki visi yang sangat baik ke depan, dan kemudian itu dalam prakteknya tentu tidak gampang untuk mengarahkan bahwa penyelenggaraan itu bisa berjalan secara berjalan secara mulus ya. Artinya pasti ada pro kontra. Nah, tugas-tugas kami ini sebagai akademisi adalah melihat bahwa perangkat hukumnya itu adalah mendukung. Akademisi ya, sebagai akademisi ya? Akademisi ya? Harus jujur, karena hukumnya bicara apa, Indonesia ini negara hukum. Jadi kalau hukumnya benar, kemudian itu menjadi dasar pijakan untuk dibuat suatu kebijakan ke depan, ya silakan saja. Karena setiap era kepemimpinan itu pasti ada prioritas, ya. Nah, di pemimpin yang sebelumnya juga punya prioritasnya apa dalam membangun negara kita. Hari ini presiden kita punya prioritasnya apa? Katakanlah ibu kota negara, ya, itu salah satu yang sejak awal beliau dilantik sebagai presiden sudah menyampaikan mengenai konsep pemindahan ibu kota negara. Saya kira itu hal yang harus kita apresiasi, bahwa ada kepentingan strategis nasional di dalam kebijakan itu, dan itu tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi. Itu masih on the track, dan itu beberapa kali saya sampaikan juga bahwa kita ini sudah pernah juga mengalami perpindahan ibu kota negara, pemerintahan darurat, kemudian di Jogja juga pernah kan, di Bukit Tinggi, kemudian juga di konstitusi tidak ada satupun yang mengatakan ibu kota itu absolutely adalah Jakarta, tidak ada. Nah, oleh karena itu pertimbangan itu mungkin saja terjadi hari ini, ya kan, bahwa pemerintah punya sikap untuk bagaimana memberikan pemerataan nasional. Jadi bukan lagi episentrumnya ada di Jawa, tapi diletakkan di dalam daerah yang
letaknya adalah di tengah-tengah antara Sumatera, Jawa, dan juga Indonesia Timur. Sehingga Jakarta yang sudah mapan dalam arti perekonomian nasionalnya itu dijamin sebagai kota bisnis. Nah, ini salah satu konsep yang menurut saya ke depan itu kita harus melihat apa di balik tujuan mulia ini. Kita kan nggak mungkin mau bicara negara berkembang terus. Kita harus bicara bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju, ya kan? Negara maju itu berarti harus ada tindakan yang terstruktur, kemudian harus memberikan dampak yang masif, dan itu harus ada pemimpin yang berani. Nah, sepanjang itu tidak melanggar konstitusi, saya kira baik-baik saja. Nah, itu dalam pandangan saya sebagai akademisi. Kok kita ketawa ya mendengar kata itu. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang IKN ini kan sangat menarik karena kan fenomena ini baru ada di zaman sekarang kan, gitu kan. Nah, kalau melihat dari kalau kita menarik sejarah, memang kita berapa kali pindah-pindah ibu kota, dan itu pun karena kondisional saat itu. Nah, kalau dari kacamata tadi kan dijelaskan sama Mas Ruli, ini salah satunya adalah pemerataan ekonomi dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau dari kacamata politik sendiri, ini akan seperti apa sebenarnya? Saya kira politik hari ini memberikan dukungan yang powerful kepada pemerintahan. Artinya pertama, kalau kita bicara sistem presidensial itu artinya presidennya kuat, strong. Dia tidak bergantung pada dinamika dari parlemen ya. Ini berbeda dengan sistem parlementer. Ketika ada kebijakan ini bisa menyandra dari dinamika yang ada di parlemen, kepentingan politiknya. Tapi kalau kita bicara sistem presidensi, presiden itu strong. Dia punya kekuasaan government tadi. Nah, meskipun itu juga dalam fungsi pengawasan bisa dilakukan interpelasi, ditanya. Tapi secara politik saya melihat bahwa hari ini kepemimpinan presiden kita didukung dengan mayoritas dari dukungan partai politik yang ada di parlemen. Artinya sudah merepresentasikan parlemen ini, DPR ini sejalan dengan pemerintah untuk supaya politik pada saat kebijakan-kebijakan yang strategis ini tidak ada kegaduhan gitu. Meskipun ya memang ada partai yang tidak memberikan dukungan kepada pemerintah, ya kan? Mungkin itu karena nanti lobby-lobbyannya jauh kan? Ya, itu di luar dari pengetahuan. Tapi saya kira masih baik-baik saja, dan itu kan sudah diuji. Kalau kita bicara politik hukum, maka pengujian hukumnya itu di Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah, ketika kita bicara apakah ibu kota negara itu kebijakan yang syarat muatan politis, atau memang itu tujuannya mulia untuk bangsa Indonesia, dan itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya pun tidak dinyatakan bertentangan. Jadi kita hormati bangsa kita ini bahwa adalah satu lembaga yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan manapun, bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Namanya kekuasaan kehakiman. Nah, salah satunya adalah lembaga itu namanya Mahkamah Konstitusi. Yaitu dia untuk menilai justru apakah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk produk hukum, namanya undang-undang, apapun judulnya itu ya, itu sebetulnya sepanjang saya menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh kelompok masyarakat, ya, tokoh masyarakat juga, ya, saya kira MK masih menempatkan bahwa pemerintah masih on the track, gitu. Kebijakan itu bukan politik, tapi kebijakan yang sifatnya adalah untuk melaksanakan amanah konstitusi. Nah itu, jadi ya tidak ada pelanggarannya terhadap penyimpangan konstitusi karena terbukti MK tidak menyatakan bertentangan kebijakan itu, gitu. Mas sekarang masih jadi saksi ini, Mas. Kan saksi ahli terbanyak nih rekornya dulu ya. Tapi dulu pernah nih 2019 beliau jadi timnya Pak Jekal juga. Oke. Iya. Tapi yang menarik itu sih yang tadi dia bilang bahwa menjadi saksi ahli terbanyak. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Mas? Apakah negara ini kekurangan saksi sebenarnya? Saksi ahlinya pas lebih mulu gitu. Enggak. Ya memang pada saat itu
Saya pertama kali itu kan umur 27 menjadi saksi ahli. Ya, sepanjang saya belajar hukum, ya saya juga melihat kebanyakan ketika duduk masih di kuliah itu, kita lihat magang di pengadilan, selalu yang menjadi ahli itu adalah bergelar doktor, profesor yang usianya sudah matang, segi keilmuan, pengalaman, ya kan. Nah, ketika saya lulus kuliah dan kemudian saya mengabdi di alma mater dan menjadi pengajar dan memulai karir saya sebagai akademisi, dan tiba saatnya pada saat itu di usia 27 saya mendapat kesempatan menjadi ahli, saya memberikan penilaian. Ternyata butuh generasi muda untuk duduk bicara sebagai ahli hukum di Indonesia ini, karena paradigma itu ternyata menjadi pertimbangan apakah sumber dayanya. Kalau kita bilang hukum tata negara ini kan ya termasuk barang langka lah gitu ya, karena kalau disurvei mungkin yang paling sedikit peminatnya adalah hukum tata negara. Jadi kalau mahasiswa masuk fakultas hukum, tanya dari satu angkatan itu berapa banyak yang mau berminat sebagai di bidang hukum tata negara. Ya, menjelimet atau gimana? Ya karena memang orang lebih lihat di dunia masyarakat ini kan adalah menjadi pengacara, praktisi hukum yang memang sudah langsung familiar kan begitu. Sedangkan hukum tata negara ini kan sangat unik gitu ya. Jadi bicaranya politik, bicaranya pemerintahan, sehingga generasi muda belum terbiasa soal itu. Padahal dulu Bung Karno kalau kita lihat ya, dan the founding fathers kita, para pahlawan kita itu dulu banyak yang memperjuangkan bangsa kita ini pada saat usia muda gitu loh. Jadi mereka itu di usia muda udah sebagai negarawan. Jadi bukan berarti negarawan itu adalah orang yang sudah mapan dari segi umur ya. Nah kemudian punya standar pendidikannya harus misalnya sampai dengan tingkat tertinggi, tidak juga. Tapi pemikiran itu pada saat itu saya menjadi ahli saya baru menyelesaikan studi S2 saya. Ya artinya saya untuk di tingkat akademisi itu kan ya gelar paling tinggi akademik adalah menempuh pendidikan S3 pada saat itu. Tapi saya coba yakinkan itu di masyarakat, ternyata kebutuhan masyarakat dan negara memberikan satu ruang untuk anak muda, dan pada akhirnya itu saya banyak memberikan pandangan-pandangan secara akademis di beberapa pengadilan, lembaga, instansi, ya sehingga terjadilah itu. Nah, ada yang kesulitan menilai perkara misalnya. Begini, ketika saya memberikan pandangan ahli, tentu kita sudah mempelajari bahwa hukum itu pasti ada yang benar. Ya, menurut pandangan keilmuan, ya otomatis kita memberikan argumentasi itu menilai bahwa logika hukum, nalar hukum dan referensi peraturan hukum itu mengarah pada satu titik kebenaran. Dan itu saya tidak melihat siapa yang punya kepentingan. Ketika saya dihadirkan, saya mengatakan itu harusnya hukumnya seperti itu. Itu menjadi tantangan kita untuk meyakinkan supaya terhadap perkara-perkara yang berjalan itu bisa menjadi objektif kan begitu. Artinya memudahkan untuk mengambil keputusan bagi aparat penegak hukum ataupun pengadilan ya, ketika setelah menilai pandangan-pandangan seorang ahli hukum gitu. Itu masuk sekarang kan mau pemilu serentak Mas. Ya, pasti kan banyak potensi-potensi sengketa atau kecurangan. Itu gimana Mas? Pasti kan potensi kecurangannya kayak gimana gitu kan? Atau pasti ada kecurangan di pemilu ini? Begini, sistem yang baik adalah sistem yang menempatkan keseimbangan antara penyelenggaraan dan menempatkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan. Pemilu itu 3 elemen penting sebagai penyelenggaraan itu adalah KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu elemen penting dalam pemilu. Kalau kita mau bicara pemilu itu jujur, adil, ya, kemudian itu bisa menjamin pemilihan umum yang secara langsung,
kemudian tanpa adanya intervensi, ya, kemudian bersih gitu ya. Itu tergantung bagaimana sistem yang ada pada saat itu. Dan hari ini semua perangkat penyelenggara pemilu itu sudah lengkap. Siapa yang menyelenggarakan tahapan, ada yang namanya KPU. Ketika kita bicara tahapan itu dilaksanakan, maka ada yang mengawasi di setiap masing-masing tahapan tadi. Namanya Lembaga Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu. Ketika kita berbicara integritas dari seorang penyelenggaranya, personalnya, bukan lembaganya, orang-orangnya ini, apakah dia jujur ketika menyelenggarakan amanah, memegang teguh integritas sebagai penyelenggara pemilu, maka di situ ada Dewan Kehormatan. Itu untuk melakukan fungsi pengawasan dan mengadili aduan-aduan setiap masyarakat. Jadi ketika hasil itu diuji, ya, keabsahan dari hasil keputusan KPU yang sudah dari jenjang paling terbawah di tingkat TPS naik ke tingkat kelurahan, pemilihan penghitungan di tingkat kelurahan, kecamatan sampai di tingkat level nasional, maka masih bisa lagi diuji di namanya lembaga hukum, namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi sistem kita sangat luar biasa. Saya selalu optimis. Artinya ketika ada fakta dan peristiwa, maka disitulah hukum bicara keadilan. Ketika kita bicara hukum bicara keadilan, maka kita harus percaya dengan Indonesia sebagai negara hukum. Yang itu direpresentasikan melalui lembaga kekuasaan kehakiman, namanya Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi pasti ada potensi itu, ya. Nah, tetapi kita sudah menciptakan sistem yang baik, yang kemudian itu akan menjadi satu indikator bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang berdasarkan prinsip nomokrasi. Jadi negara hukum yang demokratis. Demokrasi ada hukum. Siapa hukumnya? Ya tetap kembali lagi. Terus kan tadi kan udah dijelaskan bahwa sebenarnya ornamen untuk pelaksana pemilu di kita ini sebenarnya udah lengkap kan? Ya. Udah lengkap. Nah, tapi setiap mau ada pemilu selalu ada pembahasan ulang tentang peraturan undang-undangan segala macam itu. Nah, kalau melihat dari pemilu yang sebelumnya, apa sih sebenarnya yang lebih harus diperhatikan untuk pemilu ke depan? Ya, begini ya. Kita ini kan setiap kali pemilu itu identik bicara pemilu nasional. Pemilu nasional sebelum ini berarti 2019. Itu peran partai politik adalah sangat vital sekali. Dia adalah peserta pemilu. Ya. Tapi Undang-Undang Dasar menjamin kedaulatan berada di tangan rakyat. Inilah demokrasi kita. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan dua konsep tadi? Ya kan? Yang mengatakan bahwa partai politik ditunjuk sebagai peserta pemilu, dan yang kedua bagaimana kita merepresentasikan adanya marwah demokrasi, daulat rakyat. Yang pada akhirnya rakyat dilibatkan untuk berpartisipasi menentukan sistem pemilu, pelaksanaan pemilu itu dengan cara dijamin hak memilihnya. Itulah melahirkan pandangan-pandangan kritis bahwa kita perlu membangun satu sistem proporsional terbuka. Tapi di sisi lain, kelembagaan dari partai politik itu juga harus menjadi tantangan ke depan. Ya, bagaimana lembaga-lembaga partai politik ini mendapat konfirmasi dari publik, kita sudah yakin dengan keberadaan partai politik yang multi partai ini. Ya, artinya keran demokrasi ini terbuka. Ya kan, sejak reformasi partai banyak bermunculan. Nah, ketika bermunculan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah partai politik ini sudah menjalankan fungsinya? Pendidikan politik kepada publik, menjadi penyambung lidah aspirasi di lembaga legislatif, bahkan sampai masuk di jajaran eksekutif, kepala daerah dan di jajaran kabinet. Itu juga peran partai politik, ya kan? Nah, ketika kita melihat peran itu begitu sentral tadi dan sangat strategis bagi kedudukan partai politik, maka ada tantangan baru yang harus kita lihat ke depan sebagai hal yang sifatnya visioner, menjadi tantangan bangsa kita. Ketika publik, rakyat sudah menyatakan kami sudah firm dengan keberadaan partai hari ini, sudah merepresentasikan kepuasannya dengan partai politik, maka silakan partai tentukan
kader-kader terbaiknya. Dan saya kira ini model yang harus kita lihat juga ketika di eksekutif ya. Dalam hari ini kita melihat pemilihan serentak nasional 2024 itu dihadapkan dengan kehadiran pilkada serentak. Jadi 2024 ini bukan hanya bicara pilpres, pileg, tapi ada pilkada yang habis akhir masa jabatannya 2022, dia akan diselenggarakan di 2024. Yang habis di 2023, dia akan ditarik ke 2024. Yang kurang dari 18 bulan, dia akan diselenggarakan di 2024. Siapa yang mengisi semua itu? Penjabat-penjabat. Itu diisi oleh pemerintah. Pemerintah membentuk tim yang akhirnya duduk sebagai penjabat. Ketika masyarakat percaya dan firm dengan pemerintah, yakin bahwa pemerintah akan memberikan the right man on the right place, kita artinya semua menerima apapun yang ditunjuk pemerintah, duduk sebagai penjabat karena dia punya potensi yang terbaik, figur terbaik sebagai ASN, kan begitu. Karena pada saat penyaringan itu pemerintah punya tim ya untuk menilai rekam jejak, kemudian sehari-hari pernahkah ada masalah di bidang ASN, rekam jejaknya, sehingga orang itu adalah the right man on the right place. Dari berbagai calon yang diusulkan, ketika ditunjuk, seluruh rakyat menerima dengan hati yang ikhlas. Nah, ini artinya kelembagaan pemerintah mendapat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Nah, saya harapkan partai juga begitu. Jadi kita melihat hari ini sebetulnya menjadi tantangan bangsa. Ya, tidak ada sistem yang paling ideal, semua sistem punya kelebihan. Semua sistem punya kelemahan. Tergantung tujuannya, visionernya seperti apa. Jadi saya menilai ya konstitusi kita secara harfiah memang mengatakan partai politik adalah peserta pemilu. Itu. Dan hari ini persoalan sistem itu diselenggarakan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Silakan pilih. Itu yang namanya open legal policy. Nah, karena itu syarat muatan politik, maka hari ini ada gugatan maju ke Mahkamah Konstitusi. Kita harus terima apapun yang diputus oleh MK. Karena MK adalah negarawan-negarawan yang mewakili pilar eksekutif, mewakili pilar legislatif, mewakili pilar yudikatif ya. Karena itu kepentingan pembentukan hukum itu ujungnya ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi apapun yang diputuskan itulah yang terbaik untuk bangsa kita. Tapi Mas, kalau masalah pejabat sementara ya kepala daerah kan ada timnya sendiri kan pemerintah. Tapi kalau untuk misalnya sistem pemilu ini misalnya besok nih menjadi tertutup, ini kan yang menjadi repot partai politik siap atau tidak untuk memilih legislatif yang dibilang tadi yang paling bagus. Jadi kan kalau sistem proporsional tertutup kayak memilih kucing dalam karung, obok-obok kan. Tapi Mas, sebelum menjawab, ya. Menurut Mas Ruli terbuka tertutup? Enak ya? Ya, sebetulnya pilihan hari ini terbuka itu belum menjawab tantangan penguatan kelembagaan partai politik. Itu satu persoalan juga kalau kita bicara fakta. Ya, artinya ada tugas yang belum selesai ketika kita membangun penguatan partai. Dan itu sudah kita laksanakan dengan hari ini dengan sistem terbuka. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa melakukan evaluasi. Ada apa hari ini? Kenapa sistem kita tidak melahirkan demokrasi yang berkualitas, gitu kan? Banyak sekali partai-partai ini. Apakah partai ini merepresentasikan masyarakat atau hanya kepentingan partai-partai saja untuk didirikan kemudian untuk melaksanakan kemerdekaan berserikat? Ya, untuk setiap warga negara bebas mendirikan sebuah organisasi partai politik, kan begitu. Nah, ini satu tujuan yang harus kita lihat secara konstitusional, bahwa ada hak setiap warga negara juga dan sekelompok orang itu diberikan kemerdekaan berserikat. Boleh dia mendirikan partai politik, tapi di satu sisi juga peran-peran partai politik juga penting untuk membangun kualitas dari demokrasi tadi. Nah, ini kalau saya lihat memang ada irisannya. Ada satu titik yang menurut saya menjadi satu terobosan ke depan. Tidak salah kalau misalnya kita juga mengatakan peran partai itu harus dikembalikan sebagaimana fungsi utamanya dia. Sehingga pengkaderan itu jelas tidak transaksional.
Ya, untuk menentukan itu tidak transaksional. Kalau itu sudah firm, silakan dibuat sistem yang baru untuk mengevaluasi sistem terbuka. Tapi kalau masih transaksional, itu membahayakan juga partai politik ke depan. Karena tidak ada yang tahu untuk menjamin apakah the right man on the right place itu sudah dijaring di dalam internal partai politik masing-masing. Gitu. Itu yang susah ya. Iya. Misalnya kayak terbuka aja masih ada transaksional ya. Nah, Tapi apa itu tuh? transaksional di internal partai atau apapun itu sebenarnya tidak menyalahi hukum kan? Ya, itu kan urusan internal partai masing-masing. Iya, betul. Iya. Partai masing-masing itu. Yang baru tuh Nasdem. Iya. Yang pada keluar tuh. Indramayu. 3,5 M. Indramayu ya. Sama itu Mas, presidensial threshold itu gimana sih Mas? Nah, itu apa enggak istilahnya bikin partai-partai buram iri gitu? Ya memang begini ya. Prinsip dasar ambang batas itu adalah pembentuk undang-undang lah yang diberi wewenang dalam pelaksanaan. Jadi tidak ada rasio konstitusionalitasnya ketika kita bicara ambang batas. Tapi penyederhanaan itu harus ada, ya kan? Kalau semua orang mau bicara mau jadi presiden kan repot. Kang Beca misalnya ya kan siapapun kelompok masyarakat ya mau jadi presiden hanya berkeinginan dan harus ditampung aspirasinya. Berapa banyak calon itu ada? Bisa 100 orang lebih, ya kan? Tapi kan kembali lagi, prinsip demokrasi kita memang ada dua. Yang satu daulat rakyat, yang rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kita di Republik ini punya hak memilih dan dipilih. Hak yang untuk dipilih inilah yang dibatasi oleh negara. Tidak semua orang. Misalnya Mas Faik, anggaplah punya pengalaman, punya kemampuan, tapi tidak mendapatkan dukungan. Ya, kan tidak bisa mendeklarasikan dirinya untuk dipilih sebagai calon presiden. Karena kalau untuk memilih saja, itulah daulat rakyat. Rakyat bisa menentukan siapa calonnya. Makanya yang menang itu adalah suara terbanyak. Ya kan? Yang mayoritas itulah yang akan menang jadi presiden, kan begitu. Tapi ketika dia mau dipilih, itulah yang disederhanakan. Beda urusan lagi nih. Harus diberikan syarat, ya, supaya merepresentasikan kepentingannya adalah sudah representasi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah supaya menghindari calon-calon tadi, ya kan, yang mengaku oh kami dapat dukungan misalnya. Ternyata itu kalau kita bikin proporsionalnya berapa ratus juta jiwa Indonesia, kalau yang muncul bisa 1.000 orang kan repot ya. Tidak didukung dengan fakta dan itu bisa menimbulkan satu kegaduhan. Sepanjang undang-undang yang mengatur itu bisa menjadi satu pembatasan. Bukan berarti itu menjadi pasal karet, karena pasal karet itu tergantung dari subjektivitas penguasa. Penegakan hukum itu tidak ada intervensi penguasa. Jadi alat negara itu lembaganya. Tapi ketika dia melakukan fungsinya di bidang penegakan hukum, dia adalah fungsi yang independen. KPK adalah lembaganya rumpun eksekutif. Ya. Tetapi bukan berarti pemberantasan korupsi bisa diintervensi di bawah kekuasaan eksekutif. Dia independen. Kepolisian, instansinya adalah pemerintah. Itu undang-undang mengatakan. Ya, ketika dia berbicara penegakan hukum, maka penegakan hukum itu independen. Yang mengawasi penegakan hukum adalah criminal justice system. Ada namanya sistem peradilan pidana terpadu. Polisi, ada jaksa, ada pengadilan, ada lembaga pemasyarakatan. Ya kan? Ketika kita bicara fungsi lembaganya itu adalah lembaga kejaksaan, itu adalah pemerintah. Undang-undang kejaksaan mengatakan kejaksaan adalah instansi pemerintah. Bahkan jaksa agung itu adalah pejabat setingkat menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dia kategorinya adalah anggota kabinet. Tapi ketika melaksanakan fungsi penuntutan di pengadilan, maka dia tidak bisa diintervensi oleh presiden. Jadi penegakan hukum ketika kita bicara undang-undang ITE, ya murni hukum itu harus dibuktikan. Apakah ada bukti bahwa ketika menyampaikan pendapat pikiran yang ternyata itu tidak sesuai dengan fakta, maka itu orang itu ada hukuman. Tidak untuk dikecualikan kepada penguasa, dikecualikan kepada orang yang dekat dengan penguasa. Setiap warga negara tunduk. Jadi siapapun bisa ya punya
kedudukan yang sama di mata hukum. Ya inilah kita menghormati bahwa di dalam menjalankan kebebasan berpendapat, menyatakan pikiran, itu ada koridor hukumnya. Termasuk kita berperilaku pun tidak boleh kita sembarangan. Ya, ada pencemaran nama baik, itu hal yang sederhana. Ya, itu bukan bicara dalam norma kebebasan berpendapat. Kita menyampaikan hal yang kurang berkenan kepada orang lain, orang itu tidak suka pun bisa mengatakan pencemaran nama baik. Ya? Iya. Gak usah kita bicara menyampaikan di media, sesama pribadi saja. Kalau saya ada hal yang Mas sampaikan ke saya tidak terima dan itu menyangkut pribadi saya bisa persoalkan itu dengan dalil pencemaran nama baik kan begitu kan. Karena apa? Inilah kita jaga marwah negara hukum. Gitu. Banyak orang ya orang awam lah, misalnya membedakan pengkritik dan penghujat atau kalau bahasa ininya menyerang lah, itu pasti kan pakai pasal undang-undang ITE itu. Nah itu yang bisa membedakan ini yang mengkritik, ini yang ini pasti yang dipakai ITE. Ya. Tadi saya tanyain itu karena nanti ini kayaknya ya sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak. Yang paling laku itu dua hal itu, pencemaran nama baik mau undang-undang ITE kan itu. Begini, ya kita undang-undang ITE itu adalah bagian dari pembatasan era demokrasi kita. Jadi demokrasi itu juga tidak seluas-luasnya. Tetap itu ada koridor hukumnya. Karena kalau tidak diciptakan undang ITE, bayangkan kita ini dengan era digital, siapa yang bisa mengawasi kita semua? Saling menghujat, ya kan? Akan menciptakan kegaduhan, bahkan bisa mengancam perpecahan bangsa dan negara. Maka negara harus membuat satu kebijakan. Ya itu menurut saya salah satu bentuk representasi Indonesia ini negara hukum. Di atas demokrasi ada negara hukum. Makanya negara hukum yang paling baik, negara hukum yang demokratis. Boleh orang menyampaikan haknya dia. Silakan berpendapat. Tapi kalau berpendapatnya ternyata itu menciptakan kebohongan, berasal dari kebohongan, dan menimbulkan kegaduhan, hoax, memecah belah bangsa, ya tentu itu bukan lagi kebebasan berpendapat. Itu sudah masalah hukum. Ya. Karena untuk mengatakan bahwa bagaimana memisahkan orang berpendapat, mengkritik, kemudian itu adalah sebuah tindakan yang memang itu bernuansa kebohongan, hoax, itu dua ranah yang berbeda. Kritik bukan berarti itu melawan penguasa. Kritik menyampaikan bahwa ini ada fakta dan kemudian ini jalan keluarnya dan ini sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada. Itu mengkritik. Tapi kalau menyampaikan kritik dengan kebohongan, itu masalah hukum. Gitu. Itu hal yang berbeda. Kritik bukan berarti bebas menyatakan pendapat, tapi kritik di dalamnya ada pertanggungjawaban hukum. Kalau yang disampaikan itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, faktanya berbeda, kemudian hukumnya tidak ada, kemudian tujuan dari penyataannya itu ada untuk menciptakan perpecahan bangsa, itu bukan kritik namanya. Itu mengadu domba bangsa kita. Karena Pancasila persatuan Indonesia. Intinya jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Begitu. Jadi tidak ada pasal karet. Indonesia negara hukum. Semua masalah yang dipersoalkan itu setiap warga negara punya hak. Kalau ada satu pasal, ayat, sepotong kata yang mengandung satu kerugian bagi setiap warga negara atau ada kelompok masyarakat perorangan yang merasa dirugikan, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Buktikan bahwa itu pasal adalah pasal karet. Silakan. Nah, itulah kita punya kontrol, ya balancing ya untuk menyatakan ada penyeimbang. Bahwa apakah betul selama ini penerapan Undang-Undang ITE itu bernuansa pasal karet? Saya kira silakan dibawa, dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sampai dengan hari ini belum pernah saya menemukan ada satu putusan mengatakan pasal karet. Ya, termasuk pasal makar sendiri itu sampai sekarang sudah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dan dipersilakan kepada penegak hukum untuk melaksanakan penerapan hukum pasal makar. Baru kumpul-kumpul mau bikin gerakan itu sudah bisa dilakukan penindakan. Itu perintah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat salah satu putusan MK, kita pelajari, maka ada satu norma ya, ada satu pertimbangan yang menyatakan demikian. Nah,
ini menandakan bahwa eksistensi pasal-pasal tersebut tidak bisa dinilai sebagai pasal karet, gitu. Oke. Ya. Nah, terus untuk melihat politik dan hukum ke depan nih Mas, kan kalau kita lihat nih, ini bukannya mengeneralisasi tidak, gitu. Cuma melihat bahwa apalagi untuk peserta pemilu terdepan yang paling banyak nanti adalah generasi muda kan. Nah, banyak yang menilai bahwa semangat politik dan pemahaman tentang kenegaraan di generasi muda agak terkikis nih sekarang nih. Nah, karena dilihatnya tidak menarik buat mereka. Nah, itu kira-kira harus apa yang mesti dilakukan, Mas? Ya. Agar anak muda ini lebih tertarik untuk memahami tentang kondisi negara ini gitu. Ya. Tentu ya sekarang ini peran media sangat penting. Ya. Artinya kebebasan aktualisasi pemikiran anak muda itu bisa tersalurkan melalui berbagai formula media. Ya, sekarang ada media sosial, ada itu media-media nasional ya. Dan saya kira sekarang ini pemerintah kita juga membuka kesempatan bagi anak muda. Ya, katakanlah Menteri Pendidikan, ya itu juga termasuk generasi kelompok anak muda juga. Menpora juga termasuk generasi anak muda, kemudian ada staf khusus presiden. Artinya pendidikan regenerasi politik itu bagi anak muda sudah diberikan ruang kesempatan. Jadi tinggal bagaimana potensi-potensi anak muda hari ini itu dengan secara alamiah dia akan muncul di permukaan. Tibalah waktunya pada 2024 ini. Ya kan, kita akan melihat pada saat hasil dari pemilu itu sejauh mana anak muda punya peran untuk terjun langsung di dunia pemangku kepentingan politik ini. Nah. Oke. Ini kan bonus demografi ya. Iya. 2045 kita Indonesia emas, anak mudanya lebih banyak. Iya. Harusnya dari sekarang nih, Mas. Dari sekarang betul, dari sekarang. Oh iya, balik lagi bicara ini boleh dijawab boleh enggak, tapi ini bener-bener ketidaktahuan gitu. Staf sus milenial itu kerjanya apa sih, Mas? Kalau boleh tahu. Yang menugaskan kan, yang menugaskan kan itu adalah ya itu kan membantu tugas presiden. Ya tentu staf khusus itu pasti ada peran kan begitu. Ya saya kira ya ini soal hasil ini pekerjaannya aja. Ya mungkin ya ada yang bekerjanya memberikan laporan langsung, ada yang diupload di media sehingga orang memahami bahwa ini hasil kerjanya. Tapi soal kedudukan staf sus itu memang dari dulu sudah ada. Hanya ini diisi oleh anak muda sehingga menjadi fenomenal kan gitu kan. Kalau diisi oleh orang-orang yang sudah yang usianya lazimnya itu ya yang sudah biasa mapan punya karir politik, mungkin orang nggak akan mempertanyakan. Tapi karena banyak diisi oleh anak muda sehingga menjadi pertanyaan kan apa kerjanya. Tapi kalau menurut saya ini salah satu bentuk apresiasi terhadap Bapak Presiden kita ya, setelah memberikan satu kepercayaan kepada anak muda. Ya tentunya tugas-tugas itu ya pasti akan dipertanggungjawabkan lah kepada Bapak Presiden kita kan. Gitu. Mas, tujuannya bagus lah intinya. Intinya bagus lah. Bang, ini pertanyaan yang mungkin sederhana sih. Maksudnya ini kan kita udah era kecanggihan teknologi ya. Kayak istilahnya kita mau ganti kartu ATM aja. Sekarang kalau di BCA nih tinggal nempelin KTP, ATM udah bisa keluar sendiri tuh. Data kita ada. Kenapa pemilu masih manual sih? Nggak ada pikiran gini nih, Bang. Misalnya semua orang yang udah punya KTP punya nik kan udah terdata tuh. Udah bikin aja kayak anjungan tunai mandiri, cuma untuk pemilu buat suara tuh masukin nik, nanti siapa milih gitu pakai mesin gitu. Kenapa nggak begitu sih? Jadi mungkin ya celah kecurangan lebih tipis tuh kalau udah mulai menggunakan high tech gitu. Ya, itu bisa ditanyakan kepada Komisi 2 DPR dan KPU karena ya kembali lagi itu bagian dari pilihan ya. Tentu kemampuan kita dalam era digital juga itu menjadi kesiapan kita juga ya kan, karena ada hal yang memang kita harus punya dukungan digital, kemampuan anggaran dan sebagainya, itu kan menjadi satu hal yang penting juga ya.
artinya kalau itu dibutuhkan anggaran besar itu ya tentu ya menjadi kebijakan bersama untuk menilai bahwa apa yang digunakan, apakah sistem coblos atau tadi sistem dengan anjungan ATM kayak seperti itu ya, tiba-tiba mengklik set langsung keluar. Itu ya aspirasi itu mungkin ke depan saya kira bisa menjadi satu bahan pertimbangan, menjadi soalnya referensi. Ya, hampir kalau mendekati mau pemilu tuh pasti ntar ada berita bawa kotak suara nyebrang sungai kayak gitu-gitu tuh Mas. Gue mau jawab takut diserang gue. Oke, Mas. Oke, terakhir apa harapan Mas Ruli terhadap kepemimpinan yang selanjutnya setelah pasca Jokowi? Ya. Pengen yang seperti apa? Satu hal yang harus kita pegang kalau negara kita mau maju, yaitu sistem pemerintahan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu sistem yang paling baik di negara kita ini. Kalau kita bikin hari ini sistemnya sudah berjalan, direncanakan oleh satu lembaga yang punya fungsi dan tugas di bidang itu, disepakati oleh kementerian lembaga yang memang membidangi itu dan merepresentasikan bidang itu, ya kita harus membuat itu berkelanjutan, berkesinambungan. Dan berkesinambungan itu artinya kalau pemerintahan hari ini memprioritaskan kebijakan ini, ya itu dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang. Bukan dievaluasi kemudian malah dirubah dengan kembali, itu artinya tidak berkesinambungan. Kenapa dulu sudah ada yang namanya haluan negara? Kenapa dulu kita mempunyai repelita, rencana 5 tahun ke depan, kemudian sampai dengan perencanaan nasional, sampai dengan kita memprediksi di tahun 2045 itulah kita akan mencapai satu titik, ya istilahnya masa emas kita, merubah kita sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Karena ada berkesinambungan tadi. Itulah yang saya harapkan bahwa pemerintahan yang akan datang nanti mampu melanjutkan kesinambungan dan keberlanjutan program pemerintahan yang ada saat ini. Itu yang saya harapkan. Karena itu adalah kunci sukses dari majunya suatu negara. Berarti Mas Bay secara implisit tidak memilih calon yang mau perubahan. Harus yang melanjutkan. Oke, sobat bangsa, ini tadi obrolan kita. Sebenarnya masih panjang banget nih, nggak bakalan kelar-kelar kalau kita bahas tentang kayak gini. Nah, thank you banget Mas Ruli udah mampir ke Fostrap. Nanti kita bakalan banyak diskusi panjang lagi next time. Dengan tema-tema yang lebih menggelitik, apalagi kalau udah mendekati kampanye dan sebagainya, kayaknya banyak banget yang bisa dibahas. Oke, sekali lagi makasih Mas Ruli. Sama-sama. Sukses dengan segala aktivitasnya dan karirnya akan maju terus. Dan terima kasih Sobat Bangsa sudah mengikuti channel Fostrap sampai sekarang. Dan untuk nextnya kita akan menghadirkan tamu-tamu selanjutnya yang terus menginspirasi bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Thank you. Kalau semuanya dibikin digital, kita buktikan